Shalom, damai sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum kita mengawali aktivitas satu hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu atas kehidupan kami. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari yang baru, kesempatan yang baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami dapat mengawali aktivitas hari ini. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti dan melakukannya. Berbicaralah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6-7. Demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita membawa tas yang terlalu penuh? Awalnya kita merasa semua barang itu penting. Kita memasukkan satu persatu ke dalam tas. Menurut kita ini perlu dan itu juga perlu. Tetapi ketika tas semakin berat, kita mulai merasa lelah. Padahal yang membuat kita lelah bukan perjalanan kita, melainkan beban kita yang terlalu berat untuk dibawa. Demikian juga dengan kehidupan. Kadang-kadang yang membuat hati kita lelah bukan karena hidup kita terlalu berat, tetapi karena terlalu banyak hal yang ingin kita miliki dan pertahankan. Oleh sebab itulah dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6, Paulus berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Paulus sedang mengajarkan sebuah rahasia kehidupan, yaitu rasa cukup adalah kekayaan. Kita sering merasa kurang karena terus melihat milik orang lain. Ada kalanya kita sudah memiliki banyak hal, tetapi hati tetap berkata ini masih kurang. Melihat orang lain punya sesuatu, kita ingin punya juga. Melihat orang lain berhasil, kita merasa hidup kita tertinggal. Melihat orang lain menikmati sesuatu, kita merasa kehidupan kita tidak sebaik mereka. Padahal setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Ketika kita terus membandingkan hidup kita akan sulit bersyukur. Karena itulah jangan terlalu sibuk melihat apa yang ada di tangan orang lain, sampai kita lupa melihat apa yang sudah Tuhan letakkan di tangan kita. Yang kedua, rasa cukup bukan berarti tidak punya keinginan. Saudara-saudaraku, kita tetap boleh memiliki cita-cita. Kita boleh bekerja keras, kita boleh berusaha memperbaiki kehidupan, kita boleh berharap mendapatkan sesuatu yang lebih baik, kita tetap boleh bermimpi dan berusaha menjadi yang lebih baik. Namun sambil mengejar apa yang kita inginkan, kita tetap harus mampu bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan hari ini. Jadi, kita berusaha bukan karena merasa hidup kita tidak cukup, tetapi karena ingin mengembangkan berkat yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Yang ketiga, melalui firman hari ini, kita belajar bahwa ingatlah bahwa semua yang kita miliki hanya sementara. Dikatakan di ayat 7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kita datang ke dunia ini tanpa membawa harta, dan ketika kehidupan kita pun berakhir, semua yang kita kumpulkan juga akan kita tinggalkan. Artinya, ini bukan berarti harta itu tidak penting, tetapi ayat ini mengingatkan kita untuk menempatkan harta pada tempat yang benar. Jangan sampai kita memiliki banyak hal, tetapi kita kehilangan waktu bersama Tuhan. Jangan sampai kita mengejar keberhasilan, tetapi kita kehilangan kedamaian. Jangan sampai kita sibuk mengumpulkan harta, tetapi lupa mengumpulkan kasih, kebaikan, dan iman. Sebab pada akhirnya yang paling berharga bukan tentang apa yang telah kita miliki, tetapi bagaimana hubungan relasi kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan biarkan keinginan untuk memiliki lebih banyak membuat kita lupa menikmati berkat apa yang sudah Tuhan berikan hari ini. Boleh mengejar impian, tetapi jangan kehilangan rasa syukur. Boleh bekerja keras, tetapi jangan kehilangan Tuhan. Boleh memiliki banyak, tetapi jangan sampai apa yang kita miliki akhirnya memiliki hati kita. Sebab kekayaan terbesar bukan ketika tangan kita penuh, melainkan ketika hati kita penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan.
Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap bersyukur atas segala berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa yang baik, Engkaulah yang memberkati kami supaya kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Segala aktivitas kami satu hari ini juga Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.